Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muammar dari kelas PTIKD dengan NIM 230209501033. Saya akan mempresentasikan analisis kasus pendidikan mengenai kritik masyarakat terhadap sistem zonasi. Lalu apa itu sistem zonasi? Menurut Mendikbud, sistem zonasi adalah kebijakan yang menekankan jarak antara rumah siswa dan sekolah, berbeda dari sistem rayonisasi yang lebih fokus pada capaian akademik siswa. Siswa yang tinggal lebih dekat dengan sekolah memiliki prioritas untuk diterima. Tujuan sistem zonasi ini adalah meningkatkan pemerataan akses pendidikan, mengurangi praktik diskriminasi dan komersialisasi penerimaan siswa, dan mendorong sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas tanpa ketergantungan pada seleksi akademik. Lalu, bagaimana peraturan kota sistem zonasi? Nah, pada Permendikbud nomor 44 tahun 2019 terkait PPDB atau penerimaan peserta didik baru, pemerintah pusat memberikan fleksibilitas daerah dalam menentukan alokasi untuk siswa masuk ke sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau wali, atau jalur lainnya, seperti dapat berupa jalur prestasi. Persentasenya pun berubah menjadi seperti pada slide ini, jalur zonasi minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan orang tua atau wali maksimal 5%. Jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka. Bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Jalur ini dengan demikian maksimal 30%. Selanjutnya adalah kritik utama mengenai sistem zonasi. Belakangan ini banyak masyarakat yang memberikan kritik mengenai sistem zonasi ini. Kritik yang pertama yaitu ketersediaan sekolah tidak seimbang. Di wilayah padat seperti Jakarta, banyak sekolah yang kekurangan tempat, sedangkan di daerah pedesaan, sekolah kekurangan siswa. Kemudian, ketidakmerataan kualitas sekolah. Sekolah di perkotaan cenderung memiliki fasilitas lebih baik daripada di daerah pedesaan, menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan. Dan ada juga praktik nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah favorit, merusak prinsip pemerataan akses pendidikan. Kemudian ada juga kritik mengenai mobilitas sosial terhambat, yaitu siswa berprestasi di zona dengan sekolah berkualitas rendah terbatas pilihannya untuk bersekolah di tempat yang lebih baik. Dan manipulasi data tempat tinggal. Orang tua sering memanipulasi alamat agar anak-anak mereka bisa masuk ke sekolah favorit di luar zona. Tentu saja itu menyalahi aturan. Lalu bagaimana sih tindakan pemerintah? Untuk sekarang, setelah pergantian presiden dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sempat meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti untuk menghilangkan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Hal itu diungkapkan Gibran saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir 1 PP Pemuda Muhammadiyah di Jakarta Pusat, Kamis tanggal 21 November. Dia menekankan pendidikan adalah kunci generasi emas dan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu penting untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pendidikan. Lalu, bagaimana solusi yang dapat mungkin dilakukan untuk sistem zonasi ini, untuk kritik dari sistem zonasi ini? Di sini saya memaparkan sebuah solusi jangka pendek yang dapat dilakukan, yaitu peningkatan akuntabilitas dan transparansi PPDB. Maksudnya dalam jangka pendek, solusi yang dapat diambil adalah dengan memperbaiki sistem penerimaan siswa baru, mungkin secara online,
yang memungkinkan verifikasi lebih ketat terhadap data yang masuk. Pemerintah bisa memperkenalkan sistem yang lebih transparan dengan melibatkan teknologi informasi untuk meminimalisir manipulasi data alamat atau penyalahgunaan sistem. Kemudian yang kedua, yaitu penyempurnaan zonasi. Pemerintah dapat memperluas zona atau memberikan fleksibilitas tambahan bagi siswa berprestasi untuk memilih sekolah yang lebih baik. Langkah ini sudah diterapkan di beberapa daerah dengan hasil yang positif. Lalu, kerjasama dengan sekolah swasta. Maksudnya ini melibatkan sekolah swasta dalam PPDB dapat mengurai tekanan pada sekolah negeri dan memberikan pilihan lebih banyak bagi orang tua dan siswa. Lalu selanjutnya ada juga solusi jangka panjang. Yang pertama dari solusi jangka panjang ini yaitu pemerataan kualitas pendidikan. Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan mutu sekolah-sekolah yang masih tertinggal, peningkatan kualitas tenaga pengajar, fasilitas, dan distribusi anggaran yang lebih baik, yang lebih merata, bisa menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan antar sekolah. Selanjutnya yaitu desentralisasi pendidikan, yaitu memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah agar mereka dapat menyesuaikan kebijakan zonasi sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah masing-masing. Ini bisa membantu menyeimbangkan perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah. Dan pemantauan dan evaluasi sistem zonasi. Sistem zonasi harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memenuhi tujuannya, yaitu pemerataan akses pendidikan. Sistem ini perlu fleksibel dan disesuaikan dengan perubahan demografi serta kebutuhan pendidikan yang berkembang. Lalu ada juga pemerataan guru berkualitas. Solusi jangka panjang ini yaitu peningkatan kesejahteraan dan pemerataan distribusi guru berkualitas di seluruh wilayah untuk memastikan setiap siswa mendapat akses pendidikan yang sama baiknya. Dan yang terakhir solusinya yaitu peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memperbanyak pembangunan sekolah di daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan. Membangun sekolah yang lebih merata dengan memperhitungkan jumlah penduduk dan pertumbuhan urbanisasi akan membantu mengatasi masalah overkapasitas di kota-kota besar. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini yaitu sistem zonasi adalah kebijakan pendidikan di Indonesia yang dirancang untuk memastikan pemerataan akses pendidikan dengan mengutamakan jarak tempat tinggal siswa ke sekolah. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kesenjangan dalam penerimaan siswa, memberikan kesempatan yang adil, dan mendekatkan siswa ke sekolah terdekat. Namun, sistem ini menghadapi tantangan seperti ketimpangan kualitas sekolah, ketidakseimbangan jumlah sekolah dengan jumlah siswa, manipulasi alamat, dan praktik nepotisme. Untuk mengoptimalkan sistem ini diperlukan perbaikan berupa peningkatan kualitas sekolah, penyediaan infrastruktur yang merata, serta penerapan aturan yang lebih transparan dan fleksibel. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.